dengan hal ini dan apa yang bisa ditekankan begitu ya untuk evaluasi tentunya dalam hal ini? Ya sebetulnya untuk menaikkan produksi minyak nasional yang sudah dicanangkan oleh SKK dan pemerintah 1 juta barel oil per day di tahun 2030 itu kan ada 4. Yang pertama adalah business as usual, kemudian eksplorasi, kemudian R2P dan IOR. Nah, kebanyakan yang dilakukan adalah business as usual. Nah, ini tidak bisa menaikkan produksi kalau hanya ini yang dilakukan karena business as usual itu kita tahu semua bahwa itu akan menurun produksinya apapun yang dilakukan. Karena apa? Karena produksi tahap pertama atau produksi premier recovery itu hanya bisa maksimal 30% dari temuan minyak yang ada di reservoir, ya. Setelah itu tekanannya habis, maka yang harus dilakukan adalah produksi tahap kedua atau secondary recovery, yaitu dengan water flood ataupun gas lift ataupun tekanan buatan dengan gas. Jadi didorong itu minyaknya ke permukaan. Nah itu pun maksimum bisa paling menambah 20%, jadi total itu 50%. Jadi 50% itu harus diangkat dengan namanya teknologi IOR, Enhanced Oil Recovery, yaitu produksi tahap ketiga ya, tertiary recovery. Dengan cara apa? Jadi minyak-minyak yang melekat pada batuan reservoir itu sama saja kalau ibu-ibu itu di rumah atau bapak-bapak di rumah itu kena minyak goreng gitu ya, kan melekat di tangan. Itu harus dibersihkan. Itulah minyak yang menempel pada batuan reservoir. Ya. Dengan cara apa? Dengan pemanasan misalnya steam flood ya, duri steam flood. Nah itu minyaknya yang menempel dipanaskan, kemudian dia mencair, mengalir, kemudian dipompa karena tekanan sudah tidak ada. Bisa juga dengan cara bakterial. Jadi kalau kita dulu SMA gitu ada pelajaran biologi, ada namanya bakteri anaerob, bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Nah itu dimasukkan ke dalam reservoir, dia memakan itu minyak-minyak yang melekat pada batuan reservoir, kemudian minyaknya lepas dan mengalir, kemudian dipompa. Kemudian bisa juga dengan cara chemical. Ya. Jadi kalau tangan kita kena minyak itu kan, kalau kita hanya bersihkan dengan air tidak sempurna bersihnya. Jadi dengan chemical. Chemical itu adalah sabun. Kalau kita mencuci tangan dengan sabun maka kita akan bersih, minyaknya akan lepas dari tangan kita. Ini minyaknya akan lepas dari batuan reservoir. Nah di dunia perminyakan itu namanya surfaktan ataupun polimer. Baik. Nah yang ketiga dan keempat adalah dengan cara mekanik. Kita getarin, jadi ke tangan kita kalau kena minyak itu kita goyang-goyang gini atau kita ayak gitu kan bisa lepas minyaknya. Itu mekanik itu bisa dengan vibrasi, bisa dengan peledakan, bisa juga dengan perekahan. Yang satu lagi dengan listrik. Listrik itu adalah sumur A, sumur B, ada katoda anoda disetrum, nanti ion negatif sama ion positifnya itu bergerak, baik itu air maupun minyak, sehingga minyak yang ngalir kemudian di pompa keluar. Yang terakhir adalah perekahan, itu sama mekanik perekahan unkonvensional seperti di Amerika. Jadi di bor horizontal ke segala arah dengan diameter lebih kecil sehingga minyak itu bisa ngalir ibarat yang tadinya minyak itu mengalir di jalan-jalan kampung gitu di dalam batuan reservoir, sekarang kita bikin jalan tolnya gitu sehingga bisa cepat mengalirnya kemudian dipompa. Baik. Nah, tadi kan secara teknis sebetulnya sudah dijelaskan begitu oleh Anda Pak Joko begitu apa yang bisa dilakukan begitu tadi berkaitan dengan secondary recovery. Tapi mungkin lebih ke secara keseluruhan di industri migas di upstream begitu ya kapabilitas atau mungkin kemampuan untuk melakukan secondary recovery ini sendiri juga seperti apa? Apakah memang ada kendala-kendala tersendiri mungkin dari sisi capital atau mungkin dari sisi apapun begitu seperti apa? Ya sebetulnya selain itu juga bisa namanya R2P, masalahnya sama ya. Jadi lapangan-lapangan sudah ditemukan, itu kalau nggak diproduksi, itu ya nggak bisa naik produksinya. Nah kendalanya sama, masalah keekonomian, baik IOR maupun R2P. Nah ini perlu diberikan insentif ya, misalnya split seperti gas. Negara udahlah nggak dapat apa-apa, yang penting harganya bisa $6 di konsumen. Sama minyak udahlah negara nggak dapat apa-apa, tetapi hanya dapat dari royalti atau FTP. Kalau di pertambang itu namanya royalti, kalau di perminyakan itu FTP, First Trans Petroleum, dan plus pajak. Pajaknya kalau terlalu besar,
ya regulasinya bisa dirubah. Yang penting ada pajak lah. Jadi pemerintah dapat 2 dari royalti atau FTP dan pajak. Ini baik dari teknik R2P maupun dengan IOR yang saya sampaikan tadi. Selain tentunya eksplorasi ya. Eksplorasi kita sudah menyediakan anggaran melalui PSC Growth Split, kita dapat anggaran itu lebih kurang 2,5 miliar US dollar. 400 juta dolar sudah digunakan oleh Pertamina untuk eksplorasi di lepas pantai. Masih ada sekitar 2 miliar dolar yang bisa kita gunakan untuk eksplorasi. Jadi semua cara itu ya kita berikan kemudahan, insentif, baik itu fiskal maupun ofisial, split maupun pajak. Nah ini yang bisa menggerakkan selain tadi bisnis as usual ya, baik itu eksplorasi, R2P maupun IOR. Karena memang harus dilakukan secara simultan. Betul, begitu ya, secara Pak bersama-sama. Joko. Kalau hanya satu cara aja ya nggak bisa naikin produksi. Baik, kemudian kita beralih ke Pak Tumbur. Pak Tumbur tadi sudah disampaikan begitu ya oleh Pak Joko sebetulnya langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan begitu selain tadi melakukan bisnis as usual, dan ini memang tadi ya sekali lagi ditekankan juga perlu dilakukan secara bersamaan begitu ya untuk terus meningkatkan lifting migas kita begitu, karena memang faktornya ataupun juga kendalanya ini berkaitan dengan hal teknis begitu. Tapi mungkin concern apa yang dari Anda sendiri Pak Tumbur, atau mungkin apa yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan hal ini? Ya ini relatednya dengan investasi sebetulnya. Jadi investasi itu untuk melakukan hal tadi kan perlu investasi. Nah di 10 tahun terakhir ini investasi di oil and gas ini di Indonesia sangat menurun sekali dibandingkan sebelum-sebelumnya. Makanya dampaknya sekarang kita lihat produksinya nggak bisa dinaikkan kembali. Karena untuk menaikkan produksi paling utama tuh eksplorasi. Jadi kalau eksplorasi 10 tahun yang lalu, ya sekarang mungkin sudah jadi produksi, bisa naik produksinya. Nah, tapi 10 tahun terakhir ini kan waktu sejak oil price turun 2015, itu ya hampir tidak ada investasi yang mendasar untuk eksplorasi. Apalagi dengan adanya perubahan fiskal regime, udah itu ada COVID, akhirnya banyak yang tertunda eksplorasinya. Ini mengakibatkan produksi turun. Ini mungkin sampai 5 tahun ke depan akan turun terus, kecuali ada massive exploration sekarang. Selain tadi yang dibilang oleh Pak Joksis untuk secara keteknikan yang bisa untuk meningkatkan produksi. Tapi hanya dengan eksplorasi sebetulnya untuk meningkatkan produksi. Yang sekarang Pak Joksis katakan itu lebih banyak untuk menahan supaya laju decline-nya tidak sebesar apa yang biasanya didapat. Biasanya sekitar 6-7%, sekarang bisa mungkin bertahan di 1-2%. Itu yang dicoba ditahan oleh semua pelaku migas, baik SK Migas maupun kita sebagai pelaku migas itu sendiri. Jadi investasi di eksplorasi itu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi. Oke, Kira-kira sih seperti itu. Baik.